Bismillah bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'a dinahu ila yaumiddin, amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat sehingga pada hari ini kita bisa melanjutkan lagi kajian-kajian kita. Kita masih di pelajaran yang ke-13 dan insya Allah pada hari ini kita akan masuk kepada bagian latihan. Untuk keberkahan dan kelancaran acara kita pada hari ini dan dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali kajian kita pada siang hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Apa kabar Bu Sri Lestari? Alhamdulillah Pak. Apa kabar? Sehat. Ya, Bu Sri Sumarsi. Ya, Alhamdulillah Pak. sehat. Apa kabar Bu Ito? Pak. Baik. Apa kabar Bu Dewi Ratna? Ya, alhamdulillah sehat ya. Apa kabar Bu Tati? Enggak terapi hari ini, Bu? Iya, baik. Ibu-ibu sekalian, kita akan lanjutkan kajian kita dengan latihan. Latihan hari ini yaitu tamrinat untuk penguatan mufradat terlebih dahulu, baru nanti kita lanjutkan dengan kajian-kajian yang lainnya. Baik, latihan kita yang pertama, ya, latihan kita yang pertama hari ini adalah melengkapi kalimat ya dengan cara menjodohkan. Ada ungkapan di sebelah kanan. Ya, coba kita cari pasangannya yaitu dengan yang ada di sebelah kiri ya. Kita pasangkan ungkapan-ungkapan di sebelah kanan yang maknanya selaras sejalan dengan ungkapan yang ada di sebelah kiri. Kita coba baca yang terlebih dahulu yaitu yang di sebelah kanan. Mari kita baca bersama-sama. Yang pertama ada ungkapan apa? Allah Maha Hidup. Allahu Hidup. Allahu Hayyu. Iya, Allah Maha Hidupnya mah nggak ada di situ ya. Itu mah ada dalam pikiran kita ini. Allahu Hayyun. Baik. Berikutnya ada apa? Allahu Ahad. Allahu Ahadun. Kemudian berikutnya Allahu Alimun. Allahu Alimun. Oke, bagus. Berikutnya Allahu Qayyum. Allahu Qayyum. Yang berikutnya Allahu Malik. iya, Allahu Malikun. Atau Malik. Itu dia, ini berarti semuanya berkaitan dengan sifat Allah. Ya, ini berkaitan dengan sifat Allah, ada Hayyun, ada Ahadun, ada Alimun, ada Qayyumun, ada Malikun. Nah, tugas kita di dalam latihan ini adalah mencari ungkapan yang cocok untuk mendeskripsikan, untuk menjelaskan, untuk menerangkan setiap ungkapan tersebut ya, setiap ungkapan tersebut. Jadi ini semua akan bicara tentang Allah, hanya saja ketelitian kita yang diperlukan adalah untuk memasangkan manakah yang cocok dengan setiap sifat tersebut. Pilihan yang pertama apa? Di sebelah kiri ada pilihan apa? Iya, yang pertama la syarikalah. Yang kedua la yamutu. Baik, yang ketiga
wasi'a kursi samawati wal ard. Ya, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Yang ketiga, La ta'khudhuhu sinatun wala nawm fihi fil alamin. iya, oke, bagus. Kemudian pilihan yang terakhir ada yuhitu bima baina aydin nasi iya, baik. Jadi itu yang akan kita carikan pasangannya. Tentu kita cari ungkapan sebelah kanan dan yang sebelah kiri yang maknanya paling cocok, ya, maknanya yang paling cocok, gitu ya. Untuk ini kalau ada yang belum sempat mengerjakan latihan ini, kita berikan kesempatan terlebih dahulu ya untuk memasangkannya, kira-kira maksimal 5 menit. Ya, ada waktu 5 menit untuk mencari pasangan yang cocok untuk setiap ungkapan yang ada di sebelah kanan. Ya, silakan. Kita mulai, Bu Tati, baris pertama. Allahu hayyun. Maaf. Kita ini sedang membantu Bu Hartati. Jadi nanti kalau ada kendala, kita akan minta tadi masing-masing memberikan dukungan, bantuan kepada Bu Tati. Jadi belum memasangkan sekarang, belum dipasangkan, tapi kita akan memberikan sokongan, dukungan untuk Bu Tati yang masih ada persoalan dengan arti. Silahkan coba baris pertamanya, Bu Tati. Allahu hayyu. Terus sampingnya wasi'a kursi sampingnya la syarikalah. Iya, baik. Apa yang coba Ibu pahami? Tuh, Allahu hayyun. Apa maknanya? Allahu hayyun. Apa maknanya, Bu Tati? Allah yang hidup ya. Iya, terus la syarikalahu. Apa maknanya? Tidak la syarikalahu, tidak apa ya? Tidak la syarikalah. Syarikalah. Blank siapa? Ya, silakan Bu Miliarni bantu, tapi bukan diterjemahkan langsung ya. Coba cari gitu ya. Karena ini artinya kalau terjemah langsung, kalau terjemahan sudah sering Bu Tati dengar itu, terjemahan la syarikalahu sudah sering. Tetapi karena tidak ingat yang ngeblank gitu. Kira-kira gimana kita untuk memahami la syarikalahu ini? Bu, silakan Bu Mimi. Tidak ada serikat baginya, tidak ada sekutu baginya. Ya gimana kita memahaminya nih biar Bu Tatinya ingat nih. Kalau diartikan mah udah sering orang-orang mengartikan la syarikalahu, tidak ada sekutu baginya, orang udah sering mengatakan itu. Cuman lupa terus, itu masalahnya. Kira-kira ini apa penjelasan yang bisa kita tambahkan supaya nanti Bu Tati nggak ngeblank lagi nih kalau ketemu la syarikalahu. Silakan Bu Mimi. La tidak ada, itu Pak maksudnya. Terus? Syari sekutu. Terus? Lahu baginya. Iya, biar ingatnya tuh gimana gitu. Penjelasan yang kira-kira cocok biar Bu Tatinya ingat gitu. Dia menyembah. Apa kira-kira gitu. Jadi seperti halnya Bu ada, Mimi ingat gitu. Tidak ada sekutu, tidak banyak itu maksudnya. Tidak ada. Bagus. Apa sih tidak ada saingannya gitu. Baik ya, jadi begini Bu Tati, syarika ini sudah masuk nih sebenarnya dalam bahasa Indonesia.
Serikat. Tapi bahasa dulu. Bu Perkumpulan. Tati ya. pernah dengar nggak PBB dulu Pernah. zaman dahulu? Pernah. Apa Serikat. Iya, kepanjangannya? Iya, Persatuan Bangsa-Bangsa, Syarikat gitu. Ya, itu. Ya, Syarikat. Dulu ada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Itu. Jadi tidak Serikat, ada serikat. Ya, serikat serikat. gitu. Sampai sekarang juga ada tuh, Serikat Buruh. Dulu ada Syarikat Islam. Ya, dulu ada Syarikat Islam. Ya, syarikat. Di itu caranya itu ya mirip-mirip aja bunyinya, mirip-mirip bunyinya, enggak sama persis sih. Tidak sama persis itu. Tidak sama persis karena itu memang berat ya kalau ngandelin hafalan aja itu berat tuh, ngandelin hafalan. Enggak ada analisisnya, enggak ada prediksinya, enggak ada duga-duganya berat. Mau mengartikannya tuh susah, Pak. Mau mengeluarkannya tuh tahu syarikat gitu ya, tapi mau mengeluarnya tuh apa ya yang mau dikeluarkan? Nah, ya itu dia. Ini yang sedang diatasi karena kalau ngandelin hafalan gitu keluar kalau hafal gitu. Gitu ya. Serikat. Serikat. Ya. Jadi serikat itu ya syarik ya, syirik gitu, ada syirik gitu. Kemudian ada syirik. Ada syirik. Syirik itu apa maksudnya? Syirik itu mempersekutukan. Syirik itu mempersekutukan. Ya, mempersekutukan. Perbuatan syirik itu maknanya mempersekutukan, sekutu. Ya, mempersekutukan. Dari kata sekutu lah dasarnya sekutu. Jadi serikat itu sekutu. Bersekutu, berserikat, bergabung. Ya, namanya mempersekutukan Allah itu kan berarti maknanya menggabungkan. Gitu. Gitu ya, untuk mudah-mudahan ingat nanti ya, syirik, syarik gitu. Serikat. Oke. Ya, mudah-mudahan ya itu bisa membantu Bu Tati. Ya. Baris kedua, silakan Bu Tati. Allahu Ahad. Iya, apa maknanya? Kalau itu tahu, Ustaz. Allah hanya satu. Iya, terus. Baris sampingnya. Layamutu ya. Iya, apa maksudnya? Ya mutu itu bukan maut. Asal kata dari Kalau maut. bukan maut berarti apa? Kalau bukan maut berarti apa? La itu kan tidak. Iya, terus? Tidak hidup berarti. Jadi layamutu itu artinya tidak hidup. Iya. Bagus. Tuh. Coba yamutu ya. Yamutu. Yamutu. Itu kan ada maut udah masuk bahasa Indonesia maut itu. Ya. Kalau maut ya bukan hidup. Mati. Iya. Ya. Kalau maut itu bukan hidup. Berarti maut itu mati. Ya. Nah, berarti kalau la yamutu berarti tidak mati. Tidak mati. Iya, begitu. Oke, Bukan pindah diartikan berikutnya. dengan hidup. Pak, bukan diartikan dengan hidup ya. Bukan ya, lain. Yang artinya hidup yang mana? Yamutu itu kan bukan, tidak. yamutu mati. Yamutu artinya mati. Iya, berarti tidak hidup. Bukan gitu kan? Bukan artinya Yamu itu bukan maut. Yamu itu tuh maut. Maut itu mati. La itu tidak. Kalau digabung jadinya tidak mati. Tidak mati ya. Iya. Ya Pak, udah ngerti. Ya, bagus. Baris ketiga, silakan. Allahu alimun. Astagfirullah. Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Kita sedang membantu Bu Tati. Yang lain nanti
membantu kalau masalah. Silakan Bu Tati, baris ketiga. Yang Allahu lain alimun. membantu kalau ada kesulitan. Silakan Bu Allahu Tati. alimun. Allahu alimun. Wasi'a kursius samawati wal ar. Iya, baik. Apa yang Ibu Allah, sudah pahami di situ? Allah tuh Allah alim artinya aduh baru baca malam jadi lupa lagi. Alim mengetahui. Iya. Karena itu Bu Tati coba di ini ya, apa namanya? Kita kan menyadari bahwa daya ingat kita ini lemah. Ya, daya ingat kita lemah. Jadi coba kalau berhadapan dengan materi pelajaran, itu tidak ambil jalan pintas langsung mikirin terjemahnya langsung gitu kan daya. Coba kita cari caranya kira-kira apa gitu ya. Cara-caranya apa gitu. Allah terus alim. Asal katanya dari alim. Iya, gitu. Coba, itu kan dasarnya gimana jadinya? Alim artinya Allah mengetahui, bukan? Iya, kan bagus begitu. Oke, berikutnya. Wasya kursius samawati wal ar. Wasya. Wasya berarti kursi itu kursi. Ini kursi maksudnya kursi yang seperti yang kita duduki apa maknanya Bukan, lain? maksudnya Allah. Hah? Allah. Kursi Kursinya. di sini maksudnya yang kita duduki apa maksud yang lain? Yang lain, Allah. Apa maksud kursi di sini? Allah, kursinya meliputi langit dan bumi. Bukan. Ya, kursi di sini maksudnya kursi Allah itu maksudnya apa gitu? Kursi Allah maksudnya gimana? Kursi Allah itu? Nah, kedudukannya. Iya. Terus gimana jadinya? Kedudukannya yang meliputi langit. Langit bukan ini. Nah, coba lihat ya, Ibu. Coba lanjut ya, dipikirkan ya. Kalau kita mengatakan kedudukan, apa Allah duduk begitu? Bukan, maksudnya tuh perumpamaannya menguasai. Ya. Nah, begitu. Berarti kursi di sini maksudnya apa? Allah itu menguasai. Ya, berarti kursi di sini maksudnya apa? Kekuasaan. Menguasai apa sih itu? Semuanya. Betul, bahwa Allah menguasai. Berarti kursi di sini maksudnya apa kira-kira? Kekuasaan. Menguasai dunia ya. Betul. Bahwa Allah menguasai langit dan bumi. Berarti kursi di sini maksudnya apa? Kedudukannya. Nah, sekarang tuh baru Bu Sri Lestari waktunya membantu. Apa Bu Sri Lestari berarti? Kursius artinya kekuasaan. Iya, begitu Bu Tati. Allah menguasai, berarti kursi di sini maksudnya kekuasaan. Kursi kekuasaan ya. Baik. Udah bisa baris yang ketiga? Kekuasaan langit dan bumi itu semua meliputin itu ya kekuasaannya. Iya. Apanya tadi yang meliputi? Kekuasaan. Iya. Kekuasaan siapa? Allah. Iya. Kekuasaan Allah meliputi apa? Langit dan bumi. Nah, begitu pintar Ibu. Tapi itu tadi syaratnya jangan terlalu ngandelin hafalan, dipikirkan. Dan berpikir itu keterampilan, harus dilatih. Itu yang nggak bisa ngeluarinnya itu Pak. Jadi bingung apa yang mau dikeluarin. Nah, kenapa susah dikeluarkan? Karena apa? Karena pintunya kecil.
Tuh, karena pintunya kecil gitu, isi rumah banyak, saya punya banyak itu bisa saya beri kepada orang lain, tapi susah mengeluarkan karena pintunya kecil, isi rumahnya besar. Gitu. Apa maksudnya pintu kecil ini? Kita jarang bicara ilmu. Gitu. Ilmunya Kita ya. jarang bicara ilmu, kita cuman terbiasa menerima, dikasih, diterima, disimpan, penuh dah isi rumah. Jadi sementara pintunya yaitu kita bicara, ngomong jarang kita bicarakan. Baik, kita lanjut berikutnya, baris keempat, silakan Bu Tati. Yuhitu bima baina aidihi Keempat dulu Bu, keempat dulu Bu. la ta'hujuhu. Allahu qayyum. Mana sih? Oh iya, Allahu qayyum. La ta'hujuhu sinatu wala naum. Fi hifzil alim, apa nih? Alamin. Alam. La ta'hujuhu sinatu wala naum. Fi alim. Apa di situ yang Bu Tati, apa kesulitan yang dihadapi untuk memahami? La ta'hujuhu sinatum itu kan berarti diartikan dia tidak tidur dan maksudnya tuh Allah itu tidak tidur. Wala naum fi hiftil ala apa nih alami. Dia tidak tidur. Iya. Dia tidak tidur wala tidak tidur. Aduh, saya kurang ini nih, Pak. Kurang apa, Bu? Kurang jelas. Naum yang wala mana naum yang kurang jelas? Yang tahu juhu sinatung wala naum itu kan tidak tidur. Tidak mengantuk, Bu. Naum bukan tidur. La ta'hujuhu sinatu tidak mengantuk. Kalau yang naum itu tidak tidur wala Tidur. wala Tidak naum, mengantuk tidak dan tidur. tidak tidur. Ya. Bu Tati, yang bermakna tidur yang mana? Naum. Lalu yang bermakna ngantuk yang mana? Sinatung. Gimana kita akal-akalinnya itu? Ta'hujuhu sinatu mengantuk. Ta'hujuhu sinatung. Ya, mengantuk. Tidak Bu mengantuk. Tati, gimana ngakalinnya gitu? Bahwa naumun tidur, sinatun ngantuk. Gimana ngakalinnya? Naum tidur. Maksudnya tuh Allah itu tidak mengantuk dan tidak tidur. Ya, itu maksudnya sih kita ngerti. Maksudnya kita mengerti itu. Kita juga tahu dari kecil udah biasa memahami itu. Ini kita lagi belajar, maksud saya. Ini maksud saya. Supaya nggak ngandelin hafalan terus. Ngakalinnya gimana supaya ingat bahwa naumun itu tidur, sinatun itu ngantuk. Gimana ngakalinnya supaya nanti gitu ya. Kalaupun lupa itu kita punya cara gitu untuk mengingatkan diri kita yang lupa. Ta'hujuhu sinatung wala naum. Dari mana ya? Dari bahasa Ibu-ibu ada nggak ide gitu biar ingat nih sinatun itu ngantuk, naumun itu tidur gitu. Selain itu ya, selain itu tadi kalau naumun tidur, sinatun ngantuk. Ya biar kita punya cara gitu ketika kita lupa bahwa naumun itu tidur, kemudian sinatun itu ngantuk, gimana ngakalinnya gitu. Kalau nggak begini kan seperti yang biasa dialami oleh kita sering alami atau seperti yang Bu Tati tadi ya, Bu Tati hadapin. Ya. Saya lupa, udah blast aja begitu kalau lupa. Namanya lupa gitu. Kira-kira namanya begini. Persisnya sih saya nggak ingat, tapi coba nih kira-kira gitu ngakalinnya. Gitu.
Apa ya? Gimana gitu? Ada nggak idenya selain ngandelin hafalan? Tidak dikuasai. Misalnya pertanyaannya begini nih, pertanyaan secara sederhana gitu. Kalau naum itu kan azan. Ya, kalau naum itu azan, ingat Azan. itu yang sebagai panduan. As-sholatu khairum minan naum. Itu kan azan subuh. Iya. Ya, subuh itu pada waktu subuh biasanya orang-orang tidur gitu. Jadi ingatinnya ke situ. As-sholat khairum minan naum. Sholat itu lebih baik dari Iya. tidur. Ya, tapi kita juga lupa. Berat juga ya. Saya juga lupa itu. As-sholatu khairum minan naum itu bacaan kapan ya? Iya, terlalu banyak memang jadi bebannya kali itu. Itu untuk naumnya, untuk naum ya. As-sholatu khairum minan naum. Lalu sinatunnya gimana? Sinatunnya ya itu kita sering mengatakan konteks, lihat saja itu urutannya. Ngantuk bukan Ustaz? Pak. Iya, dari tadi udah dikasih tahu bahwa itu ngantuk, tapi masalahnya bukan di situ, Bu Tati. Biar Ya, ingat kurang. ini, bahwa sinatun itu artinya kantuk, naumun itu artinya tidur. Iya, dari tadi juga kita sudah paham itu. Ibu itu ya, belum ini ya, belum ngeh kalau sinatun itu ngantuk. Udah. Ya, tapi yang sekarang saya coba bantu ini adalah biar gimana biar ngingetnya gitu. Tidak pernah mengantuk, tidak mengantuk. Bu Dewi, karena ada dua, mungkin matikan salah satu itunya. Biar nggak feedback itunya. Apa handphonenya yang dimatikan audionya atau yang di laptop. Itu. Jadi tadi kita sudah tahu ini, sudah diberitahu, bahkan kita sering kan diberitahu. Pada waktu kita bahas teks pokok sudah diberitahu. Ya, pada waktu tanmiatul mufrodat juga sudah diberitahu bahwa naumun itu tidur, sinatun itu ngantuk. Itu ya. Tapi masalahnya karena kita ngandelin hafalan, begitu hafalnya hilang udah nggak ada usaha lain. Maka kita ingin alternatif lain gimana gitu supaya bantu ada cantolannya gitu. Sehingga nanti kalau yang satu putus ada cantolan lain yang bisa diharapkan. Maka itu tadi caranya. Naumun itu as-sholatu khairum minan naum. Ya, as-sholatu khairum minan naum. Lalu sinatun bagaimana biar diingat atau kalau lupa biar ada cantolannya. Naumun itu tidur. Sebelum tidur ada sinatun kan gitu ya. Naumun itu tidur. Sebelum tidur ada sinatun. Itu. Maka diingat-ingat, Ibu kalau belum tidur biasanya apa yang dirasakan sehingga mau tidur? Tuh, rasanya saya ngantuk nih, mau tidur. Saya ngantuk, mau tidur. Udah Bu ya, udah malam, udah ngantuk, saya tidur dulu gitu. Jadi itu ya naumun sinatun, naumun sinatun. Ada naumun, as-sholatu khairum minan naum, ada sinatun itu sebelum kita tidur. Ya, itu kata naumun maksudnya posisi dalam ungkapan itu, naumun itu terletak setelah sinatun. Itu maksudnya dalam kehidupan sehari-hari, tidur itu setelah ngantuk. Oh, ada. Itu. Bisa nyambung penjelasan itu, Bu Tati? Udah ngerti saya Ustaz, Pak. Iya, naumun kan tidur. Naumun tidur, sinatun. Iya, sebelum tidur kita ngantuk. Nah, di situ sebelum naumun itu ada kata sinatun gitu. Sinatun qoblan naum. Kantuk itu tidak bukan makna dasar berarti kantuk. Gimana, Bu? Kantuk itu bukan makna dasarnya berarti. Kantuk. Ngantuk itu bukan makna dasar. Maksudnya gimana? Kantuk tidak mengambil apa sih? Ngantuk qobla. Kantuk.
Ngantuk sebelum tidur. Dia mengantuk. Oi, Ta'budu. ya maaf. Qabla naum sunat. Tidak dikuasai. Ya, oke, baik. Baris terakhir sekarang, silakan. Baris terakhir. Allahumma Ma baina aidihim aidin nasi wa ma khalfihim. Al-Fahum. Khalfahum ya, khalfahum. Yuhituna. Itu. Artinya nah, yuhit Allahu malika. Yuhituna itu tidak, yuhituna mengetahui. Yuhituna mereka mengetahui, yuhitu mengetahui bima baina aidin nas wa mahal al-fahum. Lagi saya susah banget nih blank saya Pak susah banget. Yang mana yang susah? Yuhitu bima Bima baina susah, Bima. dengan mereka ya. Saya tanya Bu Tati, Bima susah. Kali apa sih ya artinya ya? Yuhitu bima baina aidihim. Aidin nas mahal fihim. Aduh. Nyerah saya Pak. Susahnya yang mana? Kan kita nggak tahu nih Bu Tati, itu masalahnya yang mana? Itu kan ada beberapa kata, ada beberapa ungkapan. Ibu persisnya yang mana yang tidak dipahami? Kalau bima itu bukan apa? Artinya? Jadi posisinya Ibu jangan ini ya, maksudnya jangan apa ya bahasa saya ya. Ibu kalau menduga sesuatu udah diomongin aja itu. Mau soal benar apa salah Ibu nggak usah terlalu mikirin karena kecenderungannya kan dari beberapa kali kita belajar Ibu nanya benar ya. Ibu kan kecenderungannya ingin kelihatan benar gitu. Padahal kita kan lagi belajar. Kalau namanya belajar itu jangan ingin kelihatan benar. Apa yang Ibu ketahui, yang ada dalam pikiran, apa yang Ibu duga, udah diomongkan aja gitu. Soal benar salah nggak usah terlalu dipikirkan. Allah Malik artinya kan Allah memiliki ya. Terus yuhitu bima baina aidinna siwama khalfahum. Khalfahum wama khalfahum. Nas itu manusia. Wama khalfahum. Wala tidak mengetahui mereka bukan mengetahui manusia mengetahui baina aidi Yang terakhir tadi siapa mendapat bagian untuk bantu yang terakhir? Bu Ratna bukan untuk bagian terakhir? Oh iya.
Dari mana Ustaz? Yuhituna ya? Ini kita nggak tahu persis ya mana yang Bu Tati tidak pahami, tapi karena kita tidak tahu persis ya kita juga ini aja lah Semuanya gitu semua. Pak, Ya saya itu dia. Bu Tati itu Allahumma- termasuk kesulitannya adalah ngertinya yang mana aja nggak bisa disampaikan karena tadi kesulitan ngomong itu ya. Untuk kasih tahu bahwa ini yang saya tidak tahu itu sampai kesimpulannya semuanya gitu. Itu kan jadi bagi saya itu kan persoalan. Kalau mengatakan semuanya apa iya, Bu Tati nggak tahu Allah gitu ya. Kalau mengatakan semuanya apa iya, Bu Tati tidak tahu An-Nas gitu. Kalau mengatakan semuanya apa iya, Bu Tati tidak tahu Uwa gitu ya. Kalau mengatakan semuanya apa iya, Bu Tati tidak tahu Uma gitu. Tapi kalau memang benar ya, memang benar Ibu Tati tidak tahu semuanya ya, itu hati kita legowo untuk menerima kenyataan itu. Tapi kalau kita lihat kalau saya amati dari apa yang tadi kita dengarkan, sebenarnya tidak semua Ibu nggak tahu gitu. Tapi ya sudahlah, kalau memang Ibu merasa tidak tahu semuanya, silakan Bu Ratna semuanya. Yuhaituna mengetahui 5. Yang mana? Yang bunyinya yuhituna itu yang mana? Yuhaitu. Maaf. Yuhaitu mengetahui Ya. 5 dengan apa? Baina antara ya ID di depan anas manusia, wama dan apa-apa yang di belakang mereka. Ya, coba kita ulang ya. ID itu dari pelajaran kita sebelumnya apa itu ID? Jadi satu. Jadi satu. Berdasarkan pelajaran kita yang sebelum-sebelumnya, ID itu apa maksudnya? Di depan, belakang. ID itu bukan di depan. Mohon maaf ya Bu Tati, ini kita ingin bantu Bu Tati. Sekarang sesinya biar kami yang bantu dulu. Bu Tati dengarkan saja saatnya sekarang, ya. Ibu posisinya sekarang ini, gitu. Didengarkan saja dulu ini. Kita sedang berusaha untuk membantu melalui diskusi dan tanya jawab ini. Apa Bu Ratna? ID apa? Berdasarkan pelajaran kita sebelumnya itu apa? ID. Di depan, di hadapan. Ibu-ibu yang lain, ID di pelajaran kita sebelumnya bagaimana? Yang kita pahami dari pelajaran kita yang sebelumnya. ID itu di antara Pak Guru. Coba ulang lagi. Kalau gitu kita kembali ya. Kita kembali ke Tanmiyatul Mufradat. Ini kita pada posisi yang sama ya, coba diamati ya. Tuh, coba ibu semua lihat yang ada di layar. Ada apa di sana? Ada yad, kemudian yadani, kemudian yadaini, kemudian ada ID. Apa iya itu makna dasarnya itu di depan? Tangan. Iya, jadi ini kata ID ini maknanya tangan. Ya. ID ini maknanya tangan. Nah, lalu ya, ada kata baina. Baina itu maknanya di antara. Ya. Antara. Ya. Ada kata baina. Baina itu maknanya di antara. Nah, sedangkan kata ID itu maknanya tangan.
Di antara tahun. Ketika digabungkan menjadi satu ungkapan, ya, kata majmuk, ya, bahasa Indonesianya mirip kata majmuk. Kata baina yadai atau kata baina aidi bermakna di depan. Tetapi kalau mau dipretelin, baina itu artinya di antara. ID itu artinya tangan. Tapi kalau digabung, maka baina ID itu bermakna di depan. Jadi, bukan bainanya saja yang bermakna di depan, bukan ID-nya saja yang bermakna di depan. Karena baina itu maknanya adalah di antara, ID itu bermakna tangan. Gabungan antara baina dan ID inilah yang melahirkan makna mana di depan. Bisa diikuti? Iya, Pak Guru. Gayanya sama dengan bahasa Indonesia juga kita punya. Ibu-ibu tahu buah? Buah tangan. Tahu kan? Tahu. Ibu-ibu tahu tangan. Tahu. Tuh, kalau digabung buah tangan, apakah itu salah satu dari nama buah-buahan seperti buah jambu gitu? Bukan. Bukan. Gitu ya. Jadi itu kan hadiah. Buah tangan ungkapan. Mana yang bermakna hadiah? Ya bukan buahnya doang, bukan tangannya doang. Tetapi yang bermakna hadiah adalah gabungan dari buah dan tangan. Begitu pula halnya dengan baina aidi, baina yadai. Tuh. Ya, baik. Itu dia. Coba diulang, Bu Ratna. Yaitu bima baina aidin nasi, mengetahui dengan apa baina aidi di depan, di belakang manusia, wama dan apa-apa yang di belakang mereka. Iya, baik. Bu Ratna, Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, kata mengetahui, ya dalam bahasa Indonesia itu biasa tidak diikuti oleh kata dengan. Enggak. Dalam bahasa Indonesia. Tidak Pak Guru. Oke, baik. Karena itu, kata bi pada kata bima itu enggak cocok dimaknai dengan kata dengan. Iya Pak Guru. Kata bi itu dalam bahasa ini tidak cocok dimaknai kata dengan. Iya Pak Guru. Jadi mengetahui apa-apa. Ya, silakan. Mengetahui apa-apa di depan manusia dan di belakang manusia dan di belakang mereka. Iya, coba. Jadi bagaimana makna lengkapnya? Mengetahui apa-apa di depan manusia dan apa-apa di belakang mereka.
Oh, nggak ini. Mana yang bermakna mengetahui? Yuhitu Iya, bagus. Itu bentuk berapa? bentuk kedua. Domirnya apa? Domirnya dia 2. Berarti yuhitu maknanya apa? Dia Iya. mengetahui Dia mengetahui apa-apa dia mengetahui apa-apa apa-apa di antara di depan manusia dan di belakang dan apa-apa dan apa-apa di belakang mereka. Ulang lagi, ada yang masih ini nih, kelegot nih. Ada masih ketuker-tuker. Dia, coba. Dia mengetahui apa-apa yang ada di antara manusia juga. Salah. Dia mengetahui apa-apa di hadapan manusia dan di belakang dan apa-apa di belakang dan apa-apa di belakang mereka. Iya, baik, bagus. Terima kasih Bu Ratna. Mudah-mudahan itu bisa membantu Bu Tati untuk memahami apa yang tadi beliau akui sebagai semua tidak mengerti. Nah, sekarang kita lanjut kegiatan berikutnya, yaitu memasangkan. Sesuai dengan nomor masing-masing ya, nomor 1 Bu Mimi, nomor 2 Bu Sri Lestari, nomor 3 tadi nomor Sumarsi, Pak. Bu Sri, bukannya nomor 2, Bu Sri. Iya, Bu Sri Sumarsi. Nomor 3 Bu Sri Lestari, nomor 4 Bu Itoh, nomor 5 Bu Ratna. Gitu ya. Silakan Bu Mimi, nomor pertama mana pasangannya? Itu mikrofonnya dibuka dulu Bu Mimi sehingga bisa kita dengar. Iya, silakan. Allahu hayyun la yamut. Iya, bagus. Berikutnya silakan Bu Sri Sumarsi nomor 2. Allahu ahad la syarikalah. Iya, bagus. Berikutnya Bu Sri Lestari nomor 3, silakan. Allahu alimun yuhitu bimai baina aidin nasi wa ma khalfahum. Iya, bagus. Berikutnya Bu Itoh nomor baris keempat. Allahu qayyum la ta'khuduhu sinatu wala naum fi bil alim. Alam. Alam ya. Iya, alam. bagus. Terakhir Bu Ratna. Allahu malikun wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Iya, bagus. Nah, coba sekarang Bu Tati dimaknai sesuai dengan pasangan masing-masing, bukan berdasarkan baris. Maknanya sama ya dengan yang tadi Ibu sudah pahami, maknanya sama dengan yang tadi sudah Ibu pahami, cuma pasangannya yang berbeda. Kalau tadi berdasarkan baris, sekarang berdasarkan kecocokannya. Silakan Bu, dicoba. Allahu hayyu la yamutu. Iya, apa maknanya? Allah hidup tidak mati. Allah hidup tidak mati. Allah hayyu. Allah hidup tidak mati. Allah hidup. Allah hidup tidak mati. Allah hidup dan tidak mati. Bagus. Dari mana dannya? Allah hidup tidak mati. Bagus. Mana yang bermakna mati? Ya mutu. Bentuk berapa kira-kira? Ada ya. Dua. Bentuk kedua.
Ada makna apa kalau ada ya? Domir Tidak. apa? Dia. Tidak. Dia. Dia tidak. Apa? Dia tidak. Dia tidak apa? Dia tidak mati. Tidak mati. Iya, bagus. Berikutnya. Allahu ahad. La syarikalah. Iya, baik. Apa maknanya? Allah itu satu. Mm-mm. Tidak syarikat itu tidak tidak bersekutu. Iya. Siapa yang tidak bersekutu? Allah. Kalau pakai kata ganti bagaimana? Allah itu satu gitu loh. Terus? Allah satu. Tidak disekutukan. Maksudnya Allah itu tidak bersekutu. Tidak ada sekutu baginya. Pakai kata ganti, Bu. Tidak beranak kan enggak juga. Enggak, kita bukan ngomongin soal itu. Kita ngomongin soal pakai kata ganti. Kata ganti. Allah itu tunggal kan, satu. Ya, Allah tunggal. La syarikalah. Maksudnya apa? Tidak ada sekutu baginya. Bersekutu. Ya, Ibu pakai kata ganti, Ibu Solihah. Paham kata ganti? Iya, tapi Coba, Ibu, yang Ibu ketahui kata ganti yang mana? Apa saja? Yang itu syarikat. Ibu, Pak, pertanyaan ke timur dijawabnya ke barat. Coba Ibu sebut kata ganti itu apa saja? Allah tidak. Ibu, kata ganti, Ibu sebutkan kata ganti itu pertama ini, kedua ini, ketiga ini, itu sebutkan kata ganti. Dia. Nahnu, anta, antum. Ya, kamu. Anta, antum. Anta, antum. Bu Tati, kata ganti. Nggak biasa ya? Ini udah banyak nih sebenarnya itu tadi karena pintunya kecil gitu, pintunya kecil. Kata ganti dalam bahasa Indonesia. Domir. Berarti domir ya? Dalam bahasa Indonesia nggak ada kata domir, itu mah bahasa Arab kalau domir. Ini kata ganti. Dia. Nah, terus. Dia. Maksudnya dia tidak berserikat. Iya, ya udahlah gitu ya. Oke, lanjut berikutnya. Allahu Siapa lagi nih, Pak? Masih Ibu, masih Ibu. Allahu alim. Allahu alimun. Bu Sri Lestari, kita masih dengan Bu Tati. Bu Sri Lestari, kalau diminta bantuannya baru ngasih. Silakan Bu Tati. Allahu alimun yuhitu bima baina aidina siwa ma hol fihi hol pahum. Iya, apa jadi maknanya? Allahu alim ya. Allahu alim ya. Allah maha mengetahui. Iya, bagus. Yuhitu bima. Yuhitu bima. Ya Allah, kemana lagi? Yuhitu bima. Bima baina. Di antara. ID. Ya Allah. Mana tadi catatan tuh? ID. Nah, gimana? Bu Sri Lestari mau bantu di sini, Bu Sri Lestari? Iya. Ya, silakan. Nih, biar semangatnya bisa tersalurkan. Allah mengetahui apa-apa yang di depan
manusia. Allah mengetahui manusia apa yang di depan dan di belakang mereka. Salah. Apa? Coba perpotong, Bu. Itu. Mengetahui Kalau itu manusia dan itu tuh menjaga ya Pak. di belakang. Itu menjaga bima baina aidihim di depan, nas manusia, nama dan sesuatu dan di belakang. Iya, bagus. Bu Sri, coba Ibu lihat lagi ya yang ada di dalam ingatan. Menjaga itu lebih dekat ke hifzi apa ke yuhitu? Gimana Pak? Mendekat. Menjaga itu lebih dekat ke hifzi apa ke yuhitu? Apa-apa dia. Yuhitu. Ke yuhitu Pak. Ke yuhitu ya. Ya. Kalau orang menghafal Al-Quran, bisa nggak disebut dengan menjaga Al-Quran? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Menghafal. Ya, orang menghafal Al-Quran bisa nggak disebut menjaga Al-Quran? Yafazu, Pak. Ibu, kalau Ibu pakai jalur Ibu sendiri nggak ketemu. Jadi kalau saya bertanya, Ibu fokus ke pertanyaan saya, biar kita ketemu. Namanya orang menghafal Al-Quran itu bisa disebut menjaga enggak? Dia mengetahui secara mendalam apa-apa. Allah mengetahui, dia mengetahui secara menghafal Al-Quran bisa disebut menjaga Al-Quran tidak? Menghafal bisa juga, Pak. Iya, menghafal itu kan hafiz. Iya. Berarti hifzi itu berarti kemenjaga. Maka yang menjaga itu ke hifzi, bukan ke yuhitu. Yuhitu harus dicari lagi yang lain. Mengetahui secara mendalam. Allah Maha mengetahui secara mendalam apa. Allah mengetahui manusia secara mendalam apa-apa yang di depan dan di belakang mereka. Ya, ini efek negatif kalau ada yang ikut berbisik selain saya. Iya. Jadi Bu Sri Lestari mendengarkan juga itu bisikan dari yang lain. Dengar bisikan, Pak. Iya, makanya itu kan jadi konsentrasinya jadi makin buyar ke fokus. Ya, coba fokus ya, Bu, itu fokus ke yang Ibu pahami ya. Sekali lagi kita belajar ini bukan targetnya benar salah ya, itu gampang kalau benar salah gitu mah, tapi bagaimana cara kita membangun pemahaman dengan yang kita miliki gitu ya. Kalau untuk sampai benar ya bisa dengan bisikan orang, bisa dengan bertanya langsung, bisa melihat ke buku langsung, tetapi saya tidak begitu yakin bahwa itu benar-benar berbuah pada pemahaman pribadi kita. Coba diulang, Bu. Pelan-pelan ininya, memahaminya pelan-pelan. Kalau kan di sini kan di dalam patokannya kan yuhitu bi itu kan maknanya kan mengetahui secara mendalam atau meliputi gitu, Pak. Nggak usah pakai atau, Bu, itu pikiran Ibu bercabang justru makin memperpanjang urusan. Nggak usah pakai atau-atau. Kalau yuhitu bi itu maknanya kan mengetahui secara mendalam. Terus? Meliputi. Jangan begitu, Bu. Mengetahui ya udah, melipunya mah nggak usah. Itu maksudnya gitu. Nggak usah pakai atau. Itu kita capek, Ibu nanti mikirin satu-satu terlalu banyak. Satu aja. Allah mengetahui manusia. Ayo perungkapan ya, Bu. Perungkapan coba. Perungkapan, perpotong. Nggak usah banyak-banyak, perpotong. Yuhitu bima baina aidihim itu meliputi.
Ya Ibu, pakai meliputi lagi. Ini kan tadi sudah satu aja, Mengetahui secara mendalam, Pak. aja. Ya, mengetahui secara mendalam. Nggak usah banyak-banyak, Bu. Nggak usah banyak-banyak. Nanti pikiran bercabang, jadi nggak fokus. Mengetahui mengetahui saja udah. Nggak usah pakai secara begitu. Kebanyakan dipikirkan, nanti nggak fokus. Iya. Allah mengetahui manusia apa-apa. Perpotong. Itu mengetahui bima baina aidihim itu di depan, nas manusia, dan lama khalfahum di belakang. Iya, jadinya apa kalau begitu? Allah mengetahui kalau ini kan manusia. Ulang, perpotong dulu. Jadi diiniin aja ya, Pak. Mundur lagi. Itu mengetahui bima baina aidihim di depan, nas manusia, sama khalfihim di belakang. Iya, sekarang digabungkan. Jadi Allah mengetahui apa-apa yang di depan dan di belakang mereka. Oke, kan udah begitu selesai ceritanya. Kan biasanya kan suka itunya diduluin. Apanya, Bu? Manusianya. Saya belum ngerti maksudnya. Gimana maksudnya nih? Maksudnya gimana? Nih, biar saya mengerti maksud Ibu. Maksudnya kan apa subjek objek ini. Ya gimana? Orang-orang itu tidak. Jadi Allah mengetahui orang-orang. Subjeknya mana? Allah. Anas. Enggak. Jadi yang mengetahui itu manusia. Allah. Kan udah ditaruh di depan Allahnya tadi. Oh iya Pak. Kan udah tadi itu udah. Kalau kan biasanya subjek ditaruh di depan. Udah tadi Allah itu kan Allah yang mengetahui jadi. Iya Pak. Baik. Lanjut berikutnya Bu Tati silahkan. Yang mana Pak? Dia lupa itu aja lupa. Coba ingat-ingat mana aja deh biar lanjut gitu. Allahu alimun wasi'a kursius samawati wal ard. Kita mundur lagi ke tadi berbaris. Kan sekarang sudah ada itu pasang-pasangannya. Allahu malik wasi'a kursius samawati wal ard. Iya. Bukan nomor 4. Nomor 4. Biarin. Iya, nomor 3 apa 4? Biarin aja dulu. Biar jangan terlalu banyak yang dipikirkan. Ya silakan Bu. Berarti Allahu qayyum. Allahu qayyum la ta'hujuhu sinatu wala naum fi hiftil alam. Iya, apa jadi maknanya? Bukan tadi saya sudah nih, Pak. Enggak, kalau udah ya enggak usah. Kalau udah, makan saya silahkan Ibu aja. Ibu mau apa, saya bilang silahkan. Ibu mau ini, saya bilang silahkan. Kan saya silahkan aja. Allahul Qayyum, ya Allah. Allahul Qayyum. Saya mah persilahkan aja. Ibu mau ke Qayyum, silahkan. Ibu mau ke Malikun juga silahkan. Allahul Qayyum. Allah yang apa yang Allah Qayyum, Allah yang Qayyum itu mengurus makhluk. Iya, terus Allah yang mengurus makhluk tanpa henti-henti, tanpa iya, berhenti. terus Allah mengurus makhluk tanpa berhenti. Wala naum, dan tidak tidur.
Sebelum tidur apa yang Ibu rasakan? Ngantuk. Ngantuk, Allah tidak Ya, oke. ngantuk. Ah, gitu dong. Allah tidak ngantuk. Apa ini? Itu alim. Blank pikiran. Dia menjaga hati. Aduh. Menjaga. Tadi Alim sudah itu kan selesai bukan tadi alim. kendalanya? Udah Iya, selesai alim bukan itu tadi? sudah. Terus sekarang apa masalahnya sekarang? Bapak suruh lagi, makanya udah lupa lagi, Pak. Aduh, ini memang nih karena gara disuruh jadi lupa ya. Lupa lagi. Jadi intinya kalau begitu, saya kan menyuruhnya sekali sepekan. Selalu membahagiakan ini. Saya menyuruhnya sekali sepekan. Berarti Bu Tati lupanya sekali sepekan. Ingatnya 6 kali sepekan. Senin ingat, Selasa ingat, Rabu ingat, Kamis ingat, Jumat ingat, Ahad juga ingat. Khusus hari Sabtu, Ibu lupa. Enggak apa-apa. Lebih banyak ingatnya daripada lupanya. Oke, lanjut. Berikutnya. Ya, yang terakhir. Saya Pak Guru ya. Entar dulu, Bu Tati dulu yang terakhir nih. Allahu Malik. Ya, Allahu Malik. Yuhitu bima baina aidihim. Jangan berbaris lagi, Bu. Sudah ada pasangannya. Allahu Malikun sudah ada pasangannya. Allahu alimun yuhitu bima baina aidin Itu sudah nasi. tadi, Bu. Sekarang Allahu Malikun, Bu. Sekarang udah Allahu Malikun. Allahu Malikun wasi'a kursius samawati wal ard. Iya, baik. Allah memiliki Kekuasaan. Allah memiliki kekuasaan di langit dan di bumi. Iya, oke, bagus. Terima kasih, Bu Tati. Ya, nggak apa-apa ya, lupanya sekali sepekan. Jadi nanti mohon izin ya, sekali sepekan saya bantu Bu Tati untuk lupa, ya supaya jangan lupa terus kan, lumayan itu. Senin ingat, ya dari Ahad sampai Jumat ingat, ya sekali-kali di hari Sabtu Ibu lupa. Baik, coba kita lihat apakah tebakan kita tadi cocok ya untuk masing-masing. Jawaban yang tadi sudah diberikan. Coba kita lihat apakah cocok. Oke, cocok semua. Allahu hayyun la yamutu, Allahu ahadun la syarikalah, Allahu alimun yuhitu bima baina aidin nas, Allahu qayyumun la ta'khuzuhu, kemudian Allahu malikun wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Baik. Ini dari segi pemahaman sudah pasti sudah kita miliki. Enggak ada yang tahu makna, enggak ada yang tidak tahu ini maknanya. Allah Maha Hidup, Dia tidak mati. Allah itu Maha Esa, maksudnya Dia tidak ada sekutunya. Allah Maha Mengetahui, maksudnya Dia itu mengetahui secara mendalam apa yang ada di hadapan dan di belakang manusia. Allah mengurusi hambanya, Qayyum itu artinya Allah tidak mengantuk, tidak pula tidur dalam ketika memelihara. Kemudian Allahu Malikun, yaitu tadi yang diartikan pemilik. Lebih tinggi lagi ini Allah adalah Maharaja, artinya Dia kekuasaannya meliputi langit dan bumi. Baik, ada pertanyaan ibu-ibu sekalian terkait dengan latihan yang baru kita kerjakan bersama-sama? Oke, kalau tidak ada kita tambah ya, ini seperti tadi juga latihannya.
isi dengan kata yang tepat. Apa pilihannya? Ini kata-kata yang seakar, ya. Ini kata-kata yang seakar. Oke. Nah, kita ya ini ya kita lihat ini mana pasangan yang cocok untuk nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Ya, untuk saat ini kita coba dulu ini ya, kita coba pahami makna kata. Mungkin jawabannya nanti pada sesi berikutnya nih kita siasatinya. Nomor 1 coba kita baca. Iya, nomor 2. Allahul Aziz mau. Iya, yang ketiga. Inna rahmatullahi. Iya, bagus. Yang keempat. Minal baiti. Iya, bagus. Yang nomor 5. Nasma'ul mu'adin. Iya. Iya. Pilihannya yang pertama apa? Pilihannya yang pertama apa, ibu-ibu sekalian? Yang pertama akhoda, yang kedua pilihannya apa? Wasi'ah, yang ketiga yu'adzinu, yang keempat khud, yang kelima yuhyi, kemudian yang keenam azina. Itu kita pilih untuk mengisi nomor demi nomor yang ada pada sebelah kanan. Ya. Ya, yang berikutnya. Kita baca lagi. Berikutnya ada 3 nomor. Ada 3 nomor dengan 4 pilihan. Yang pertama apa? Ayah. Kemudian yang kedua? Iya, baik. Kemudian yang ketiga? Iya, bagus. Apa saja pilihannya? Yahfazu, kemudian ihfaz, kemudian iya, kemudian yang terakhir iya, bagus. Itu dia yang akan kita pilih. Kita coba ya, kita coba untuk karena mengisi jadi diisi sebenarnya itu ditulis. Tapi kita coba dulu secara lisan. Ya, kita coba secara lisan mana kira-kira yang cocok untuk mengisi titik-titik tersebut. Ya. Nomor 1, kalau menurut Bu Sri Lestari kira-kira yang mana? Apakah akhoda, apa wasi'ah, apa yu'adzinu, apa khuz, apa yuhyi, apa azina? Apa? Khud. Ya. Kalau menurut Bu Sri Sumarsih nomor 1 kira-kira mana? Nomor 1 aja. Apakah akhoda, apa wasi'ah, apa yu'adzinu, apa khud, apa yuhyi, apa azina? Akhoda, baik. Kalau menurut Bu Tati nomor 1 mana yang paling cocok? Apakah akhoda, apa wasi'ah, apa yu'adzinu, apa khud, apa yuhyi, apa azina? Ahoda itu apa artinya? Artinya saya belum tahu. Nah, itu masalah, kita dapat dah masalah itu ya. Berikutnya, untuk Bu Ratna, kira-kira untuk nomor 1 itu mana yang cocok? Apakah akhoda seperti tadi Bu Sri Sumarsi? Apakah khud seperti Bu Sri Lestari? Atau Ibu punya pilihan lain? Apa wasi'ah? Apa yu'adzinu? Apa? Khud. Ya, baik. 2 orang memilih khud. Berikutnya, kalau menurut Bu Mimi yang mana? Apakah akhoda? Apakah khud?
atau wasi'ah atau yu'adzinu apa yuhyi apa adzina? Khudz, ada 3 orang yang memilih khudz. Baik. Tuh. Nah, pilihan pertama tadi akhodza, yang dari urutan ya, akhodza dipilih oleh Bu Sri Sumarsi. Apa maknanya kalau ditaruh ya akhodza di titik-titik, Bu Sri Sumarsi? Saya mengambil kitab ini ya, Aki. Apa itu maksudnya ya, Akhi? Saudara. Bagus. Apa jadinya? Saya mengambil kitab ini ya, saudara. Nah, silakan. Wahai saudaraku. Iya, silakan. Saya mengambil kitab ini, wahai saudaraku. Iya, silakan. Diambil, silakan. Gratis. Boleh. Cocok ya maknanya ya? Maknanya cocok ya. Saya mengambil kitab ini, wahai saudaraku. Kalau yang milih khudz, apa maknanya? Ambilkan kitab ini, saudaraku. Kan ada 3 orang tadi yang milih khudz. Ada Bu Sri Lestari, ada Bu Mimi, ada Bu Ratna. Apa jadi maknanya kalau ditaruh khudz? Ambilkan kitab ini, saudaraku. Iya, ambilkan kitab ini, saudara. Cocok juga ya maknanya ya. Tadi katanya saya mengambil kitab ini, saudaraku. Cocok maknanya. Ambillah kitab ini, saudaraku. Ambillah maknanya. Cocok juga maknanya. Kira-kira gitu, kalau ini pilihannya akhodza, ada ini enggak? Ada sesuatu yang memperkuat enggak? Ada sesuatu yang memperkuat enggak bahwa lebih cocok akhodza dibandingkan yang lain? Kira-kira apa, Bu Sri Sumarsi? Saya mengambil kitab ini, wahai saudaraku. Ya kan minta izin gitu. Saya minta izin. Oke, cocok itu minta izin. Wahai saudaraku. Kalau minta izin itu sama mirip dengan bertanya boleh tidak atau nyuruh? Minta izin, bertanya. Bertanya. Ya. Kalau bertanya, kira-kira tanda bacanya yang cocok tanda baca apa? Bertanya tanda tanya. Oh iya, tapi di sini tanda seru. Kurang pas dari segitu. Nah, kalau yang mengatakan khudz, kira-kira apa penanda penguatnya? Tanda seru. Tanda seru. Oke, gitu. Jadi begini maksud saya mengajak diskusi soal itu. Ini pahami konteks ya, memahami konteks di dalam memahami suatu bacaan. Kadang-kadang itu tidak terlalu diperhatikan konteks. Kita itu sering hanya fokus pada arti kata. Gitu ya, sehingga memang ini bagus ya, bagus memperhatikan arti kata, tetapi untuk pemahaman yang lebih cocok, lebih pas, ini perlu ditingkatkan lagi. Nah, misalkan tadi dengan Bu Sri Sumarsi kita bisa berdiskusi ya. Akhodza tadi maknanya apa yang Ibu pahami? Saya mengambil. Bagus. Dari mana diduga ada makna saya? Hamzah di awal. Iya. Hamzah di awal itu bermakna saya di bentuk berapa? Bentuk 2 ya. Kalau bentuk 1 telah. Kalau akhodza apakah ini bentuk 2? Bentuk 1 berarti telah. Nah, kurang cocok juga dari segi itu. Berarti persoalannya kalau begitu ini masih perlu kita perhatikan untuk kita semua nih sebenarnya. Bu Sri Sumarsi bukan satu-satunya, tapi ini pelajaran untuk kita semua lebih teliti lagi di dalam memahami bermodalkan apa? 4 sehat, 5 istimewa. Arti oke, tetapi perhatikan juga bentuk ya, perhatikan juga bentuk karena ternyata ini akhodza ini bukan bentuk 2. Kalau begitu hamzahnya bukan menandakan saya. Gitulah. Ditambah lagi ini juga kesempatan bagi kami untuk mengingatkan bahwa kalau saya dan kawan-kawan ya yang kita sebut dengan domir ya, kita sebut dengan domair itu berada di luar 3 huruf dasar. Coba diulang lagi bahwa penanda domir itu berada di luar 3 huruf pokok. Coba diulang. Penanda domir berada di luar 3 huruf pokok.
Nah, Pokok. akhoda ada berapa huruf? 3. 3. 4. Nah, berarti akhoda 3, hamzah di situ bukan penanda domir. Tapi itu Domir. merupakan Oke, bagian ya. dari 3 huruf pokok. Dasar. Ya, huruf. Itu Ya. sebagai penambah ilmu. Berwarna mekan. Ya, Berwarna ini mekan. karena itu sebagai contoh ya, bahwa kalau begitu memang cocoknya khudz di sini, cocoknya khudz untuk nomor 1. Bagaimana dengan nomor 2, 3, 4, 5 dan latihan ba? Coba ini ya, sempatkan ini kita kerjakan di hari lain. Apa di hari Senin, apa di hari Ahad. Kenapa tidak dikerjakan di hari Sabtu saja tuntas hari ini? Ini untuk mengapresiasi kebiasaan Bu Tati, kalau di hari lain ingat, di hari Sabtu lupa. Jadi kita tidak kerjakan di hari Sabtu ini, biar nanti Bu Tati juga bisa mengerjakan di hari-hari di mana beliau ingat, apa di hari Senin, apa di hari Selasa, dan sebagainya. Pada waktu kita bertemu lagi nanti di hari Sabtu, seperti biasa, kita akan minta setorannya ya. Itu. Ini bukan namanya PR ini, karena belajarnya di rumah terus. Namanya di rumah terus. Begitu ya Ibu-ibu? Ya Pak. Ya, dikerjakan dulu mana yang cocok di buku, silahkan. Nanti untuk misalnya kalau ingin laporan, dipoto kemudian diberitahu, bagus juga. Sekedar ingin melihat bahwa saya sudah mengerjakan, itu bagus. Kalaupun tidak, yang penting nanti pada hari Sabtu ketika kita bertemu sudah ada hasil yang bisa kita lihat. Ya, gitu ya Ibu-ibu. Ya, Untuk Pak. hari ini. Ya, Pak. Ini udah waktunya kita beristirahat. Nanti kita lanjutkan lagi. Ya, terima kasih ibu-ibu sekalian. Ini sudah akhir ya waktu untuk belajar. Sudah waktunya kita beristirahat supaya apa yang tadi sudah tersimpan tidak hangus lagi, terbakar karena kelamaan mesinnya memanas gitu ya. Jadi untuk akhir sesi ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan, semangat, dan keinginan untuk terus belajar, mengkaji bahasa Arab Qurani, dan berdiskusi lebih dari sekedar belajar biasa. Karena itu mari kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sebelum kita tutup kegiatan belajar kita pada siang hari ini, mari kita doakan saudara-saudara kita yang ditimpa musibah, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil waladdallin. Amin. Allahumma ya Allah, anta syafi ishfi mardana shifaan la yughadiru ba'dahu saqaman. Allahumma ajirhum ala hadhil musibah waj'alna minas sabirin waj'alna mimman yarda biqada'ika ya Allah ya Rahman ya Rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ibu-ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Guru.